I'm making myself a promise to forgive myself for past mistakes and failures, a promise to forget what's behind me and start appreciating the things that's in front of me. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang atlet yang dikenal rajin bersedekah. Mirisnya, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumahnya. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, kita berkenalan dengan seorang pria bernama Bayu Handono berusia 36 tahun. Pria ini merupakan warga Kampung Kebonso, RT 02 RW 03, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Jawa Tengah. Bayu ini merupakan seorang atlet lari maraton yang telah banyak meraih piagam penghargaan dari hobinya tersebut. Selain itu, Bayu pun merupakan salah satu pengusaha kerajinan tembaga yang sukses. Dia membuka usaha tersebut di Dusun Tumang Bangunsari, Kecamatan Cepogo. Menurut orang-orang sekitarannya, Bayu ini dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan sering bersedekah. Bahkan dia pun sangat ramah dalam urusan kegiatan sosial di masyarakat. Selama ini, Bayu sering menghabiskan waktu di rumahnya yang berlokasi di Dusun Tumang. Seiring berjalannya waktu kehidupan dari Bayu, semua pun berjalan baik-baik saja seperti biasa. Namun suatu ketika, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, teman dari Bayu yang berinisial SPR mengirimkan pesan WhatsApp. Namun, pesan itu hanya centang satu dan ponsel Bayu dalam posisi tidak aktif. Padahal sebelumnya, antara Bayu dan temannya sudah janjian bertemu untuk membicarakan masalah bisnis. Lantaran tidak kunjung ada kabar, keesokan harinya, hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, SPR kembali menghubungi Bayu, namun ponselnya pun masih tidak aktif. Hingga pada jam 20.30, akhirnya SPR pun memutuskan untuk datang ke rumah Bayu. SPR tiba di rumah Bayu bersama dengan teman lainnya pada jam 21.00. Akan tetapi, SPR merasa heran karena pintu gerbangnya yang biasanya selalu tertutup rapat, kini dalam posisi terbuka lebar. Dia pun memanggil Bayu berulang kali dari depan gerbang, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Lalu SPR pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Saat di depan teras rumah, SPR sangat terkejut melihat adanya bercak darah di lantai teras. Lalu SPR memanggil Bayu dan melihat sekeliling ruangan dari luar rumah. Pada saat itulah terlihat tubuh Bayu ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan penuh darah di sekitarannya. Menyaksikan hal itu, kedua teman Bayu segera berlari dan memberitahukan temuan ini kepada warga sekitaran. Beberapa tetangga pun datang menghampiri rumah Bayu, salah satunya bernama Yovita. Dan benar saja, saat tiba di sana, terlihat tubuh Bayu dalam posisi tertelungkup, banyak darah di sekitarannya. Di dalam rumah, tampak jelas adanya bekas seretan dari jejak darah itu yang berasal dari ruang tengah menuju ke dapur. Pada saat ditemukan, noda darah terlihat sudah mengering, yang diduga Bayu kehilangan nyawa lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan dengan sigap dan cepat langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan barang-barang yang ada di dalam rumah. Setelah itu, jasad Bayu pun segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Surakarta guna dilakukan proses otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara polisi memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kematian dari Bayu. Setelah dokter melakukan otopsi selama 2 jam, hasil otopsi pun menyatakan jika Bayu meninggal dunia 2 kali 24 jam sebelum dibawa menuju ke rumah sakit.
Bayu dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan adanya luka sayatan pada bagian leher yang mengakibatkan korban Bayu mengalami pendarahan hebat dan kehilangan nyawanya. Sementara penyelidikan polisi dilakukan dengan memeriksa beberapa rekaman kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian guna mencari petunjuk pada kasus pembunuhan ini. Dari hasil penyelidikan, beberapa barang berharga milik Bayu dan juga 1 unit sepeda motornya ikut hilang, sehingga polisi menyimpulkan jika korban ini ada kemungkinan mengalami perampokan di dalam rumahnya. Namun, itu hanya dugaan awal saja. Polisi masih terus mendalami kasus dan terus mencari petunjuk. Dari hasil penyelidikan jejak digital milik korban, polisi menemukan adanya petunjuk. Polisi menemukan adanya riwayat percakapan antara korban dan terduga pelaku di sosial media. Dari riwayat percakapan itu, polisi mulai menelusuri identitas dari terduga pelaku ini. Akhirnya, polisi berhasil mengetahui identitas terduga pelaku pembunuhan dari Bayu. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat melacak lokasi keberadaannya. Upaya pengejaran ini, polisi membagi menjadi 2 tim, yakni 1 tim mengejar ke arah Jogja dan 1 tim lagi memburu ke arah Solo. Kerja keras polisi pun akhirnya berbuah manis. Tidak butuh waktu yang lama, kurang dari 24 jam setelah pengejaran, tepatnya hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekitar pada jam 19.00. Satreskrim Polres Boyolali bersama dengan tim Jatantras Polda Jateng berhasil mengamankan seorang pria bernama Irwan alias Ibra bin Supanto berusia 27 tahun. Pelaku Iwan berhasil ditangkap di Terminal Tirtona di Solo pada saat akan melarikan diri. Diketahui jika Irwan ini merupakan warga Sambi Broyong, Desa Ngargosari, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Penangkapan ini pun bermula pada saat polisi melihat ada seorang pria sedang mengendarai motor milik korban. Polisi yang mengenali motor korban akhirnya melakukan pengejaran. Hingga akhirnya Irwan ditangkap di Terminal Tirtonadi pada saat akan melarikan diri. Pada saat dilakukan interogasi, terungkaplah fakta jika hubungan antara pelaku dan korban merupakan teman baik. Bahkan sebelum kejadian, pelaku sudah pernah menginap di rumah korban sebanyak 4 kali, yang memang korban ini hanya tinggal sendirian di dalam rumah tersebut. Sehingga pelaku sudah hafal aktivitas rutin yang dilakukan oleh korban. Kedekatan antara pelaku dengan korban membuat iri pelaku melihat kesuksesan yang diraih oleh korban, sehingga pelaku ingin menguasai harta korban. Pelaku mengaku pada saat melakukan aksi pembunuhan itu hanya sendirian. Pelaku mengaku sejak dari perkenalan melalui sosial media micet pada awal Januari 2024, hubungan mereka semakin dekat. Irwan yang merupakan kuli bangunan membuka jasa hubungan sesama jenis di aplikasi tersebut. Irwan memberikan tarif kencan sebesar Rp200.000 dan salah satu pelanggannya adalah korban Bayu, dan mereka melakukan hubungan itu di rumah dari korban. Mengetahui korban ini seorang pengusaha kaya dan hanya tinggal sendirian di dalam rumah itu, mulai terbesit dalam dirinya ingin menguasai harta korban. Adanya keinginan menguasai harta korban yang pada akhirnya pelaku merencanakan pembunuhan ini. Dengan berbagai perencanaan, akhirnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, pelaku sangat yakin untuk membunuh korban yang kebetulan saja keduanya janjian bertemu. Pada hari itu, pelaku datang ke rumah korban dengan membawa sabit. Pelaku berangkat menggunakan ojek online dan janjian dengan korban di rumah sakit Padan Arang Boyolali, lalu dijemput oleh korban pada jam 18.00. Setibanya di rumah korban, pelaku menyembunyikan sajam di belakang bak penampungan air. Singkat cerita, terjadilah kencan antara korban dan pelaku sebanyak 2 kali.
Usai dari kencan itu pada jam 23.00 yang biasanya Irwan memberikan tarif Rp2.000, kini Irwan memaksa meminta Rp500.000. Sontak saja permintaan itu ditolak oleh korban, hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara keduanya. Dari keributan itu, Irwan segera mengambil sabit lalu menyerang korban hingga korban terjatuh. Korban yang masih hidup mencoba merangkak keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Lalu pelaku Irwan mengambil sebuah palu di rumah korban dan menghantamkan palu tersebut ke kepala korban sebanyak 10 kali. Hingga akhirnya korban kehilangan nyawanya. Di hadapan polisi dengan suara bergetar, Irwan mengatakan, "Saya sayang sama dia, boten pacaran sama dia, sayange mergo DE baik sama saya. Saya bunuh karena pengen menguasai hartanya." Setelah melakukan pembunuhan itu, Irwan langsung menggasak barang-barang berharga milik korban dan pergi meninggalkan tubuh korban begitu saja di dalam rumah. Dari hasil penangkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah senjata tajam sabit, 1 unit motor Honda PCX dengan nomor polisi AD 4860 BHD, uang tunai sebesar Rp2.050.000, 1 buah ponsel merek iPhone 12 Pro, 1 buah dompet, 1 buah kartu ATM BCA Platinum, 1 buah sepatu berwarna orange merek Vibram Hoka, 1 buah tas abu-abu merek Ternua, dan 1 buah jaket merek Koros berwarna hitam gold. Setelah menjalani pemeriksaan, tubuh korban pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di kompleks pemakaman Kiai Ageng Regosasi yang tepatnya berada di depan rumah duka pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Atas perbuatannya ini, pelaku Irwan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Semoga dari kisah ini menjadikan pembelajaran karena sudah banyak kejadian yang diakibatkan dari transaksi melalui aplikasi WeChat. Semoga pemerintah memperhatikan hal ini dan dapat membatasi kegiatan dari prostitusi online. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?